Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini kembali terang bertemu dengan ibadah online dari NGPMB. Kami bersyukur bisa memberikan pelayanan secara online untuk semua jemaat yang ada di rumah untuk bisa mengikuti ibadah hari ini. Mari kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Tuhan menyertai kita sekalian, de Heer zij met ons allen. Amin. Jemaat kekasih, kita akan mendengarkan nats pembukaan kita pada pagi hari ini yang boleh terambil dari pertama Timotius 6 ayat 12. We gaan luisteren naar onze openingtekst van vandaag, die genomen uit 1 Timoteus 6 vers 12. Yang bunyinya sebagai berikut, dileid als volgt. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Strijd de goede strijd van de geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor de hele getuigen. Sampai demikian jauh nats pembukaan kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan diri kita untuk sama-sama mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal kudus, firman yang hidup bagi setiap orang percaya. Di pagi ini Tuhan, kami berkesempatan kembali untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu dan menerima akan isi hati-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan bekerja melalui Roh Kudus di setiap hati dari kami semua, para pemirsa di mana saja berada. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kami ambil dari pertama Timotius 6 ayat 11 sampai dengan 19. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus
yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang akan takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik dari dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen, jacht daarintigen. Gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik beleef u voor God, die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft. Die het gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen tot de verschijning van onze Heere Jezus Christus. De zalige en alleenmachtige Heere, de koning der koningen en Heere der heren, zal die op zijn tijd laten zien. Hij die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont. Hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem ook zien. Hem zij eer en eeuwig kracht. Amen. Bevel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, die ons allen dingen in rijke mate verschat om ervan te genieten. Ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij ook zichzelf een schat, een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan dan menghidupinya. Zalig zijn die mensen die
The woord van God luisteren en leven. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagian ini adalah nasihat yang terakhir dari Paulus kepada Timotius dalam surat ini. Paulus mengingatkan Timotius dan juga ketorang semua, bagaimana seorang hamba Allah harus hidup di dunia yang penuh dengan pencobaan, cinta uang, dan godaan-godaan untuk mengejar kepentingan diri sendiri. Dari pembacaan tadi kita mempunyai 3 pesan penting yang disampaikan oleh Paulus. Yaitu yang pertama, larilah dari dosa, kejarlah karakter ilahi. Paulus berkata di dalam firman-Nya, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, ketekunan, dan kelembutan. Sebagai manusia Allah, kita tidak hanya dipanggil untuk menjauhi dosa, cinta uang, kesombongan, pertengkaran. Lihat di ayatnya yang ke-3 sampai 10. Tetapi juga mengejar karakter Kristus di dalam kehidupan ketorang sebagai orang percaya. Iman Kristen bukan hanya soal tidak berbuat dosa, tetapi aktif bertumbuh dalam kebenaran dan kasih. Tinggalkan kebiasaan yang menjauhkan kita dari Allah. Ada banyak hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah yang tidak kita sadari dalam kehidupan. Dan ketorang semua tahu apa itu. Kita semua diminta atau diajak untuk mengisi kehidupan ini, kehidupan kita dengan hal-hal yang membangun iman. Ada banyak hal yang bisa membangun iman kita dan membangun hubungan kita dengan Bapa di sorga. Seperti doa, firman, pelayanan-pelayanan, kasih terhadap sesama. Paulus juga berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Iman adalah sebuah perjuangan. Ada tantangan, ada godaan untuk menyerah, untuk mempertahankan iman. Ada tekanan-tekanan yang kita hadapi di dunia ini. Tapi kita dipanggil untuk setia sampai akhir. Paulus mengingatkan Timotius tentang pengakuan iman Kristus di hadapan Pontius Pilatus. Yesus tetap setia meskipun harus menderita sebelum dia mengalami penyaliban. Itu terjadi di dalam perjalanan sengsara Tuhan Yesus. Dan semua itu menjadi tauladan bagi ketorang semua sebagai orang percaya. Iman kita diuji dalam kesulitan, dalam kehidupan yang penuh dengan tekanan. Dan ada 2 opsi di hadapan ketorang. Tetap setia atau menyerah. Tergantung bagaimana ketorang punya iman kepada Tuhan. Jangan hanya mulai dengan baik, akhiri juga dengan baik. Itulah yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Pegang teguh pengharapan bahwa Yesus akan datang kembali sebagai Raja di atas segala raja.
menantikan dengan penuh kerinduan kedatangan Tuhan yang berikutnya. Jadikan itu sebagai penopang di saat ketorang mengalami banyak hal dan tekanan di luar sana. Pada ayat yang ke-17 dan 19 dikatakan, gunakan berkat dunia ini dengan baik. Jangan salah menggunakan berkat yang ketorang terima. Paulus memberikan pesan khusus untuk orang-orang kaya. Peringatkanlah agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, tetapi kepada Allah yang dengan limpahnya memberikan segala sesuatu untuk ketorang nikmati. Kekayaan bukan untuk disombongkan atau diandalkan, karena bisa lenyap dengan sekejap. Sebaliknya, gunakanlah itu untuk melakukan kebaikan, berbuat baik dengan kekayaan yang ketorang punya, murah hati, membantu orang-orang yang membutuhkan. Itulah cara ketorang mengumpulkan harta di sorga dan memegang hidup yang sesungguhnya. Jadi apapun yang kita miliki adalah titipan dari Tuhan, bukan milik abadi. Gunakan untuk kemuliaannya. Janganlah menaruh rasa aman pada harta, tetapi gantungkan semua harapan kepada Tuhan. Tetap berdoa. Jadilah berkat bagi orang lain melalui kebaikan dan kemurahan hati. Kembali saya ingatkan bahwa Paulus mengajak kita untuk hidup berbeda di tengah-tengah dunia ini. Menjauhi dosa dengan mengejar karakter ilahi. Berjuang mempertahankan iman sampai akhir. Menggunakan berkat dunia dengan bijak supaya kita hidup memuliakan Tuhan. Marilah kita menjadi manusia Allah yang setia, rendah hati, dan siap menyambut kedatangan Yesus Kristus. Broeders en zusters, dit gedeelte is het laatste advies van Paulus aan Timotheus. Paulus herinnert Timotheus en ook ons allemaal eraan hoe een dienaar van God moet leven in een wereld vol met verleidingen, liefde voor geld en de neiging om vooral voor onszelf te leven. Paulus zegt, maar u, godsmens, ontvlucht al deze dingen en jaag gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Als mens van God zijn wij niet alleen geroepen om de zonde te mijden, maar ook om actief en karakter te ontwikkelen dat op Christus lijkt. Christen zijn is niet alleen niet zondigen, maar vooral groeien in geloof en liefde. Laat gewoonten los die je bij God vandaan trekken. Voel je leven met wat je geloof versterkt. Gebed, Bijbel, dienstbaarheid,
liefde voor anderen. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp het eeuwige leven. Geloof is een strijd. Er zijn verzoekingen om op te geven en mee te gaan met de stroom van de wereld. Toch worden wij geroepen om vol te houden tot het einde. Paulus herinnert Timotheus aan de goede belijdenis van Jezus voor Pontius Pilatus. Jezus bleef trouw, zelfs toen dat lijden betekende. Hij is ons voorbeeld. Ons geloof wordt getest in moeilijke tijden. Blijven wij trouw of geven wij op? Het is niet genoeg om goed te beginnen. Wij moeten ook goed te eindigen. Houd vast aan de hoop dat Jezus terugkomt als koning der koningen. Paulus geeft een speciaal woord voor de rijken. Dragen op niet hoogmoedigen te zijn en hun hoop niet te vestigen op de onzekerheid van rijkdom, maar op God die ons allen alles in overvloed geeft om ervan te genieten. Rijkdom is geen reden tot trots of zekerheid. Ze kan zo verdwijnen. Gebruik je bezit liever om goed te doen. Vrijgevig te zijn en anderen te helpen. Zo verzamel je een schat die een hemel en grijp je het ware leven. Alles wat je hebt is door God gegeven. Gebruik het voor zijn glorie. Vertrouw niet op geld, maar op God. Wees een zegen voor anderen door vrijgevigheid en goede daden. Lieve broeders en zusters, gemeente in Jezus Christus. Paulus roept ons op om anders te leven dan de wereld. Wij vluchten van zonde en het najagen van een goddelijke karakter. Volharden in de strijd van het geloof tot het einde. Onze aardse zegeningen gebruiken voor het goede, zodat ons leven God eert. Laten wij mensen van God zijn, trouw, nederig en klaar om de komst van Jezus Christus. Amen. Jemaat kekasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan dan kita sudah banyak belajar darinya untuk hidup sebagai manusia Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan sama-sama berdoa syafaat dan sebentar doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari sama-sama kita berdoa.
Tuhan Allah yang kekal kudus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Terima kasih Tuhan untuk nasihat yang diberikan Paulus kepada Timotius, tetapi juga kepada ketorang semua sebagai orang percaya. Bahwa ketorang untuk tetap kuat menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga ketorang menjadi orang-orang yang menjauhi kehidupan yang tidak berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa membimbing kami, menunjukkan jalan yang benar bagi kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang tidak mengikuti keinginan dunia, tetapi berjalan sesuai dengan kehendak Bapa. Menjadi orang-orang yang tidak bergantung kepada harta, tetapi bergantung kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah kami terima pada setiap tarikan nafas hidup kami. Kami terus mengingat akan kebaikan-Mu, akan mengingat semua kehendak-kehendak-Mu, dan mengajar kami untuk hidup dengan perjuangan iman sampai akhir, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Akhirnya kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang Engkau sudah ajarkan kepada murid-murid-Mu, tetapi juga kepada setiap umat orang percaya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita akan menerima berkat pada pagi hari ini. Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Geliefde gemeente in de Heer Jezus, laten wij ons hart en onze gedachten op God richten en zijn zegeningen ontvangen. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara jemaat sekalian. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amin. Sampai sekian ibadah online pada hari ini. Sampai kita ketemu kembali pada penyiaran ibadah online yang akan datang. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya